Bukan hafal, gue baca Alkitab sampai habis beberapa kali. Menurut lu gimana? Bagus bukunya. Harry Potter juga bagus. Doraemon juga bagus, tapi kan bagus. Gue nggak ada masalah. Halo, gue Coki Pardede. Gue mau speak up sebagai orang agnostik di Indonesia. Pandangan lu tentang life after death? Kalau kita mati ya mati aja, udah hilang. Nggak ada sesuatu yang harus ditakutkan. Disitulah keindahannya hidup. Pada saat kita tahu kita hidup cuma dalam waktu terbatas, berarti kita tahu setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari itu meaningful. Dan kita harus melakukan yang terbaik pada saat itu, karena hidup kita cuma sebentar. Kita hidup untuk saat ini. Kalau kita hidup untuk di sana, kita cuma hidup menunggu mati. Ngapain kita hidup menunggu mati? Kan kebanyakan orang, saya mau menabung untuk masa depan. Ya terserah sih, tapi kalau gue sih, gue mau hidup untuk hidup. Gue live for the moment. Lu pernah gak sih berada dalam titik terendah hidup lu? Kalau manusia biasa pasti kan, bukan manusia biasa sorry. Orang pada umumnya. Orang pada umumnya akan berdoa pada Tuhannya masing-masing. Iya. Dengan kepercayaan masing-masing. Kalau lu gimana? Gue punya support system, gue punya sahabat-sahabat yang bisa jadi tempat di mana gue berdiskusi mengenai masalah atau apa yang gue rasakan pada saat gue ada di titik terendah. Dan sebenarnya yang lebih penting dari itu semua adalah gue memahami bahwa hidup itu adalah sebuah circle. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Semakin cepat kita memahami bahwa hidup itu tidak akan selalu enak, akan semakin mudah buat kita untuk menghadapi titik terendah dalam hidup kita. Ya, jadi gue paham aja bahwa pada saat gue ada dalam titik terendah di hidup gue, iya, gue bukan manusia paling malang di dunia, bukan hal yang spesial. Itu memang adalah proses yang harus gue lalui. Tinggal lakukan aja apa yang reasonable yang bisa gue lakukan untuk bisa cheer up pada saat itu. Misalnya dengan nongkrong sama teman-teman terdekat dan yang lain-lain. Iya, sebenarnya ini lebih gampang diomongin sih daripada dilakukan gitu. Tapi setidaknya itulah gambaran. Kita juga punya mekanismenya. Berbeda dengan orang pada umumnya yang punya pola pikir yang unik tentang musibah, tragedi, hal-hal buruk, kita sebagai orang agnostik tuh lebih bisa melihat sesuatu dari spektrum yang lebih luas, tanpa bias. Gua mencoba melihat segala sesuatunya dari hal yang sangat rasional, sehingga akhirnya gua memberikan 100% kemampuan gua untuk bisa memecahkan masalah yang ada di depan mata gua. Terus terang, gua secara personal lebih merasa aman pada saat pilot pesawat gua itu ateis. Karena buat gua, pada saat pilot pesawatnya ateis, dia sudah mengerti bahwa pada saat ada situasi darurat, tidak ada faktor X, yang mana faktor X ini adalah takdir. Sehingga pada saat ada situasi darurat, sadar atau tidak sadar, dia akan mengeluarkan 100% kemampuan dia untuk bisa keluar dari situasi darurat. Karena dari semua black box pesawat jatuh, kata-kata terakhirnya itu biasanya selalu tanda kutip berserah-berserah. Jatuh juga. Kalau ada pilot lain yang percaya sama kepercayaan tertentu yang tidak apa-apa, dan gue yakin juga adalah seorang pilot yang brilian, tapi kadang karena dia punya doktrin dalam pikirannya bahwa ada hal yang tidak bisa dirubah, ada hal yang bisa dirubah. Pada saat keadaan kritis itu ada, akan ada ruang, mau dia sadari atau tidak sadari, dia tidak akan mengeluarkan 100% kemampuannya karena ini udah takdir. Macam berserah gitu. Iya, padahal mungkin kalau dia lebih banyak mencet tombol daripada berserah, itu nggak jadi jatuh. Tapi itu kemungkinan. Dan gue lebih ngambil kemungkinan yang ateis aja. Lu belajar macam-macam agama? Belajar. Masyarakat kita kan majemuk. Jadi gue berusaha untuk memahami kenapa sebuah
sebuah kepercayaan itu memutuskan untuk percaya A, percaya B, percaya C. Cuman biar tahu aja gitu. Dan supaya gue juga bisa menyesuaikan diri lah dengan lingkungan gue pada saat itu. Tapi apakah gue percaya atau tidak, apakah itu masuk ke hati gue, itu lain cerita. Katanya lu hafal Alkitab. Bukan hafal, gue baca Alkitab sampai habis beberapa kali. Menurut lu gimana? Bagus bukunya. Harry Potter juga bagus. Doraemon juga bagus, tapi kan bagus. Gue nggak ada masalah. Gue melihat Alkitab sebagai karya sastra. Di situ ada puisi, ada wejangan-wejangan mengenai panduan hidup, ada sebuah cerita yang bisa kita ambil moral of the story-nya. Tapi apakah itu yang menulis yang di apa? Enggak, gue cuma melihat itu sebagai karya sastra yang bagus, sama seperti gue melihat ensiklopedia, sama seperti gue melihat banyak karya sastra lain yang sangat baik. Buat lu Yesus itu siapa? Orang hebat seperti Mahatma Gandhi yang gaya hidupnya atau pola teladan hidupnya bisa kita tiru. Gue tidak pernah membatasi diri gue untuk mengambil hal positif dari manapun. Dari Siddhartha Gautama juga gue ambil. Dari Prophet Muhammad juga gue ada hal-hal baik yang gue ambil. Bahkan dari Adolf Hitler pun gue juga mengambil hal-hal baik yang bisa diambil. Gini, Yesus itu kan kalau di Alkitab terkenalnya sebagai orang yang suka melakukan mukjizat, yang suka menyembuhkan orang sakit, orang yang belas kasih. Kalau gue tidak gue highlight di situ Yesus. Ada beberapa cerita lah di Alkitab di mana Yesus tuh bisa berargumen dengan baik. Dia menunjukkan caranya memberikan pertanyaan, dia menunjukkan caranya, menunjukkan minat pribadi. Itu sih yang gue lihat, bukan dari mukjizat dan yang lain-lainnya. Gue minta maaf kalau misalnya kata-kata gue atau opini-opini gue ada yang tidak enak untuk didengar atau membuat kalian mengeringitkan dahi atau apa. Tidak ada maksud untuk menyinggung orang-orang dengan statement gue, itu opini gue aja. Kalau kalian tidak setuju ya nggak apa-apa, gitu, kita tetap bisa berteman.